Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya kebotakan dan kerontokan rambut. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang kita harapkan dari teman Apmeds, yaitu teman Apmeds mampu mengetahui definisi, kemudian gejala dan tanda, hingga terapi dari penyakit kebotakan dan kerontokan rambut. Pembahasan kita hari ini tentu saja tentang kebotakan dan kerontokan. Nah, ada apa aja sih? Ada alopecia areata, alopecia androgenik, telogen effluvium, anagen effluvium. Nah, kita langsung aja yuk. Oke, perbedaan dari alopecia dan effluvium apa sih? Kalau misal alopecia, maksudnya dia adalah kebotakan. Kalau effluvium, dia adalah kerontokan. Nah, kita mulai dari bahas alopecia areata dulu. Alopecia itu maksudnya kebotakan ya. Jadi ketika dia alopecia areata, berarti dia kebotakan di area tertentu saja. Dia berhubungan dengan kondisi autoimun. Misal pada pasien DM, vitiligo, tiroid, RA, lupus, serta atopi juga. Nah, dia khas banget. Biasanya ada exclamation point hair atau exclamation mark hair. Jadi dia ada tanda tertentu. Di bagian area tertentu ada kebotakan. Biasanya dia hair pull test-nya positif. Hair pull test itu maksudnya gimana? Hair pull itu dia ditarik gitu, sesuai namanya. Hair pull, berarti rambutnya ditarik, kemudian ketika ditarik itu biasanya ada rambut yang patah atau rontok di tangan kita, sekitar 40-60 helai. Nah, kalau semisal dia memenuhi kriteria itu, maka namanya hair pull test positif. Tata laksananya bisa kita berikan topical minoxidil. Kita pindah ke alopecia androgenik, ini beda sama areata, jadi dia dipengaruhi oleh hormon androgenik. Jadi dia selalu punya pattern, paling sering di bagian dahi belakang. Ini adalah alopecia yang herediter dan baru muncul di usia akhir 30 tahunan. Biasanya hair pull test-nya negatif. Tata laksananya bisa kita berikan finasteride 1 mg per hari, diberikan secara oral, ditambahkan minoxidil 2-5% 2 kali sehari sebanyak 1 mili per 25 tetes. Kemudian ada telogen effluvium. Telogen itu maksudnya kerontokan ya. Untuk telogen effluvium, dia onsetnya tuh sangat cepat dan hair pull testnya positif. Penyebabnya apa? Biasanya stres, diet, gangguan hormon. Nah, ini sering nih biasanya pada anak-anak yang dokter muda kayak kalian yang lagi stres belajar UKM PPD. Nah, itu bisa banget penyebabnya sangat stres, terus sehingga terjadi kerontokan rambut yang banyak. Nah, ini contoh dari telogen effluvium. Tata laksananya apa? Kita cari penyebabnya. Misal tadi stres, berarti kita harus mengurangi stres. Kalau dia salah diet, ya udah berarti ganti dietnya yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Bisa kita berikan minoxidil juga 2-5% 2 kali sehari. Ada juga yang namanya anagen effluvium. Penyebabnya biasanya karena infeksi, obat-obatan, kemoterapi, hair pull test-nya juga positif. Tata laksananya apa? Tentu saja kita cari penyebabnya. Dan juga diberikan minoxidil 2-5% 2 kali per hari. Nah, ini contoh dari areata. Di area tertentu saja, jadi dia nggak semuanya sesuai namanya areata. Pada alopecia androgenik, biasanya dia polanya nih di bagian dahi belakang nih kayak gini. Ada membentuk huruf M ya di bagian dahinya. Kalau sudah parah biasanya dia sudah botak keseluruhan. Ini adalah alopecia yang herediter diturunkan. Biasanya muncul setelah umur 30 tahunan. Nah, ini contoh telogen effluvium. Ada beberapa part nih yang dia kosong karena dia rontok ya. Kalau anagen effluvium dia lebih parah kayak gini nih. Oke, itu tadi bahasan kita soal kebotakan dan kerontokan rambut ya. Nah, kita kuis dulu yuk. Apakah diagnosis dan interpretasi yang tepat sesuai dengan kasus di atas? Nah, seorang wanita usia 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan rambutnya rontok sangat banyak secara tiba-tiba sejak 2 minggu belakangan ini. Nah, pasien menemukan banyak rambut yang rontok di bantalnya ketika tidur, ketika menyisir, bahkan saat keramas. Pasien juga merasa agak botak dan dapat melihat kulit kepalanya karena rambut yang terus rontok. Pasien saat ini sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi.
Nah, khas banget nih kira-kira ada faktor resikonya. Dia sedang stres karena ujian masuk perguruan tinggi. Kira-kira diagnosisnya apa ya? Oke, diagnosisnya adalah telogen effluvium. Karena dia ada terjadi kerontokan rambut akibat faktor stres. Karena dia mau ujian, dia ada tekanan yang berat karena dia pengen masuk perguruan tinggi. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Akmes. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.